Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. 12,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oke, jadi seperti biasa nak, sebelum kita memulai, kita akan berkonsentrasi dulu. Hari ini kita akan menggunakan teknik mindful moments, ya. Jadi ibu kasih waktu 2-4 menit untuk kalian duduk senyaman mungkin. Kemudian kalau mau tutup mata silahkan tutup mata dan rasakan pernapasan kalian keluar dan masuk. Ibu akan iringi dengan musik, ya, untuk meditasi. Oke, bisa? Bisa. Kalau gitu sekarang bisa duduk, perbaiki duduknya senyaman mungkin. Kita mulai dari sekarang. Oke, sebelum kita mulai disiapkan dulu. Dina, ketua kelasnya silakan siapkan tangannya. Bersedia? Siap. Beri salam. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita pekan lalu tentang apa itu? Sistem pencernaan. Oke. Nah, sekarang terkait dengan sistem pencernaan kalian, ada enggak yang pernah merasa perutnya enggak enak ketika merasa cemas atau stres, atau bahkan tidak bisa makan pada saat stres? Ada enggak? Nih coba Irfan. Oke. Saat saya stres, biasanya saya susah makan. Saya stres itu biasanya karena kebanyakan pekerjaan, misalnya pekerjaan rumah dan juga pekerjaan sekolah. Saya pernah punya pengalaman ikut lomba. Sehari sebelum ikut lomba, saya merasa sangat stres karena saya memikirkan apa yang akan terjadi ketika saya lomba. Saya merasa mual dan tidak nafsu makan. Jadi perhatikan gambar di atas baik-baik ya. Jadi gambar di atas menunjukkan sistem pencernaan kita. Tahukah kita kalau sistem pencernaan itu bekerja keras, nah? Setiap saat bekerja keras untuk mencerna semua nutrisi atau makanan yang kita konsumsi setiap hari. Nah, dan ini sangat dipengaruhi oleh kesehatan mental kita. Ya. Jadi sebentar kita akan belajar tentang bagaimana sih kesehatan mental kita bisa mempengaruhi fisik kita, terutama terkait dengan sistem pencernaan. Nah, tadi sudah dinonton videonya sama-sama? Sudah. Setelah kalian menonton video, kira-kira ada pertanyaan yang muncul. Apa fungsi perut? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Ayu. Fungsi utama dari perut adalah untuk mencerna makanan, menghasilkan asam lambung. Fungsi yang lain lagi, fungsi usus halus. Siapa yang tahu fungsi usus halus? Ya, silakan Ayu. Fungsi usus halus 1. Pembagian makanan, 2. Penyerapan nutrisi, 3. Penyerapan air, 4. Pembuangan sisa makanan. Oke, thank you. Sebelum itu Ibu akan membagi kelompok ya. Seperti biasa ada 5 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5-6 orang. Silakan sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Sudah. Oke, jadi yang akan kita lakukan sebentar adalah setiap kelompok Ibu kasih 1 organ pencernaan. Nah, dari 1 organ pencernaan itu kalian menjelaskan apa fungsinya, kemudian bagaimana cara kerjanya, kemudian bagaimana cara menjaga kesehatan organ tersebut terkait dengan kesehatan mental dan fisik. Akan membagikan ya KPD-nya, ya. Organ dikaitkan dengan pengertiannya Tugas Pak, organ lambung. Jadi fungsi organ lambung itu. Oke, saya kira diskusi kelompoknya sudah selesai. Siapa yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1? Oh iya, silakan Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi setelah kita kaitkan antara rasa cemas, rasa stres, kemudian bingung, itu ternyata berpengaruh kepada sistem pencernaan. Siapa yang bisa menjelaskan keterkaitan ini? Ketika kita mengalami stres, maka aliran darah ke sistem pencernaan
Ketika tubuh bekerja seharian penuh dan seseorang mengalami stres, hal tersebut dapat mengurangi sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Ini yang akan mempengaruhi metabolisme dan akhirnya mempengaruhi pada proses pencernaan. Oke, jadi setelah persentase tadi, kita akan melakukan sesi relaksasi. Jadi relaksasi yang akan Ibu tampilkan adalah relaksasi yang bisa membantu menyehatkan sistem pencernaan kita. Ya, oke, silahkan diperhatikan baik-baik ya. Kita mulai dari sekarang. Tangan di atas pangkuan, punggung dalam posisi tegak tapi rileks. Pandangan mata bisa diarahkan ke bawah atau menutup mata. Oke, jadi setelah kita lakukan relaksasi, jadi relaksasi tadi itu adalah relaksasi untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Relaksasi ini bisa kita lakukan sebelum dan setelah makan, ya. Supaya apa? Supaya membuat pikiran dan hati kita lebih tenang, kemudian membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kali ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari pertemuan kita hari ini terkait dengan menjaga kesehatan mental dan fisik, yakni sistem pencernaan kita? Siapa yang bisa? Oke, silakan Mbak Irfan. Kesehatan mental memang penting bagi seluruh aspek kehidupan kita, termasuk bagaimana tubuh kita bekerja. Saya mempunyai beberapa tips agar kita bisa menjaga kesehatan mental yang bisa kita coba. Yang pertama yaitu aktivitas fisik, misalnya berolahraga. Kemudian yang kedua, makan sehat. Misalnya mengkonsumsi makanan yang kaya akan buah-buahan, protein, sayuran, dan juga biji-bijian. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih atas atensinya hari ini. Seperti biasa, setelah selesai pembelajaran, Ibu akan memberikan jurnal refleksi kesehatan mental, ya. Jadi jurnalnya ini kalian isi berdasarkan apa yang kalian rasakan, ya. Pokoknya jawab sejujurnya. Nervous itu bahasa Indonesianya apa? Sebagai kesimpulan untuk hari ini, kita harus selalu ingat bahwa kesehatan fisik dan kesehatan mental itu selalu saling berhubungan, ya. Jadi untuk menjaga kesehatan mental kita harus biasa menjaga kesehatan fisik, dan untuk menjaga kesehatan fisik kita juga harus menjaga kesehatan mental. Jadi yang ada di dunia mata sekarang adalah benda kecil tapi sangat besar pengaruhnya, ya. Tolong digunakan secara bijak, ya. Carilah hal-hal positif yang bisa membangkitkan kesehatan mental kalian dan jauhi hal-hal negatif yang bisa merusak mental. Ingat yang kemarin Ibu katakan, FOMO, fear of missing out. Tolong dihindari, kalaupun tidak bisa dihindari, diminimalkan, ya. Karena tidak semua yang kalian lihat di media sosial itu adalah benar adanya, ya. Banyak hoax, banyak tipu daya, banyak settingan dan sebagainya. Ya, cintailah dirimu, love yourself, karena kenapa? Dirimu sangat berharga. Ya, ingat tips dan trik yang Ibu berikan kemarin. Bicara dengan diri sendiri. Ya, berterima kasih dan minta maaf sama diri kita sendiri jika ada sesuatu dan lain hal yang ingin kita sampaikan. Ya, karena kenapa? Tidak ada yang bisa menyayangi diri kita sendiri kalau bukan kita sendiri. Ya, selain orang tua dan tentu Mama Allah, ya, Sang Pencipta. Ingat, oke, jadi tetap sehat, tetap bahagia, ya. Cintai diri kalian, cintai keluarga kalian karena itu sangat berharga. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Semangaboyegi atau biasa dipanggil Umay dari kelas 81. Setelah mempelajari tentang sistem pencernaan yang mengaitkan dengan kesehatan mental, saya merasa lebih memahami betapa pentingnya menjaga kesehatan tubuh, terutama melalui makanan yang saya konsumsi dan menjaga kesehatan mental saya. Sebelumnya, saya hanya berpikir bahwa sistem pencernaan bekerja untuk memproses makanan tanpa menyadari bahwa suasana hati dan kesehatan mental bisa mengaruhi kesehatan sistem pencernaan. Pembelajaran ini membuka wawasan saya tentang bagaimana tubuh dan pikiran saling terkait. Secara keseluruhan, pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya tidak hanya mendapatkan ilmu tentang sistem pencernaan, tetapi juga tentang bagaimana menjaga kesehatan mental saya. Saya merasa lebih sadar dan siap untuk menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Waalaikumsalam.